Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hema di channel Kisah Horor. Sebelum kita mulai dengan cerita hari ini, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Selamat mendengarkan dan semoga terhibur. Di sebuah desa kecil bernama Jamblang, keindahan alamnya seolah tercermin dalam salah satu penduduknya, seorang gadis bernama Sri. Dengan kulit seputih kapas yang memantulkan sinar matahari pagi dan rambut hitam legam yang selalu rapi, Sri menjadi sosok yang dipuja banyak orang. Tidak hanya kecantikannya yang memikat, tetapi juga kepribadiannya yang lembut dan tutur katanya yang penuh kehangatan. Desa Jamblang sendiri adalah tempat yang damai. Dikelilingi oleh hamparan sawah hijau dan bukit-bukit kecil. Kehidupan di sana berjalan lambat namun penuh keakraban. Setiap pagi, ibu-ibu desa terlihat bercakap-cakap di pinggir jalan dan anak-anak bermain ceria di halaman rumah. Tapi, perhatian selalu tertuju pada satu hal, Sri. Sejak kecil, Sri sudah dianggap sebagai bunga desa. Warga desa menyebutnya sebagai gadis yang sempurna. Setiap kali Sri melintas, baik pria maupun wanita tak dapat menahan diri untuk menatapnya. Mereka yang sudah mengenalnya sejak lama merasa bangga, sementara yang baru melihatnya seringkali terpesona hingga lupa waktu. Sri, kalau kamu ikut festival kecantikan di kota, pasti menang. Celetuk Bu Nani, pemilik warung desa, suatu pagi, Sri hanya tersenyum kecil, membalas dengan nada rendah. Ah, saya ini cuma gadis desa biasa. Namun, bagi warga Jamblang, Sri jauh dari biasa. Kepribadiannya yang ramah membuat setiap orang merasa diterima. Ketika ada acara gotong royong, Sri selalu ada, membantu tanpa keluh kesah. Ketika ada yang sakit, dia tak ragu untuk mengantar makanan atau sekadar menemani berbincang. Namun, ada satu hal yang membuat para pria desa terus berlomba-lomba mendekatinya, senyum Sri. Senyum itu seperti cahaya pagi yang menghangatkan hati. Setiap pria yang mencoba memikatnya seringkali hanya mendapat senyuman itu sebagai balasan. Tidak ada yang benar-benar tahu siapa yang akan menjadi pendamping Sri. Senyumnya itu, seperti punya daya tarik sendiri. Gumam Pak Faisal, kepala desa, suatu malam saat berbincang dengan pemuda-pemuda desa. Betul, rasanya kalau dia tersenyum, semua masalah di dunia hilang. Tambah Irwan, seorang pemuda yang diam-diam menaruh hati pada Sri. Namun, di balik semua pujian itu, ada bisikan-bisikan yang mulai beredar di kalangan orang-orang tua di desa. Beberapa dari mereka merasa kecantikan Sri terlalu sempurna untuk seorang gadis biasa. Apa mungkin ada sesuatu yang lain di balik itu semua? Bisik seorang nenek tua pada tetangganya. Namun, bagi kebanyakan warga, Sri adalah anugerah. Mereka merasa beruntung bisa hidup di desa yang dihiasi oleh kehadirannya. Apa yang mereka tidak tahu adalah bahwa setiap keindahan memiliki sisi gelapnya. Sri, dengan segala pesonanya, ternyata menyimpan sebuah rahasia yang belum siap dia bagi kepada siapapun. Rahasia yang diam-diam mulai menghantuinya, meskipun tak seorang pun menyadarinya. Di balik senyuman manis dan kelembutan sikapnya, Sri menyimpan sebuah rahasia yang tak pernah ia ceritakan pada siapapun. Rahasia itu ia bawa sejak beberapa bulan lalu, saat seorang dukun tua yang tinggal di hutan dekat desa memberinya sesuatu yang mengubah hidupnya. Waktu itu, Sri merasa putus asa dengan kehidupannya. Meskipun kecantikannya sudah diakui banyak orang, ia merasa dirinya tidak cukup menarik perhatian. Seorang pemuda yang ia sukai, Yusuf, tidak pernah menunjukkan tanda-tanda ingin mendekatinya. Padahal, di hatinya, Sri begitu mengharapkan perhatian darinya. Kalau saja aku lebih cantik, lebih menawan, pasti dia akan menyukaiku. Gumamnya suatu sore, di tepi sungai kecil di ujung desa. Dalam kesedihannya, Sri teringat bisikan seorang tetangga, Bu Sarmi, yang pernah menyebut nama Pak Jarwo, dukun tua yang tinggal di hutan sebelah desa. Kalau ada yang mau menambah pesona, biasanya ke sana, katanya waktu itu. Rasa penasaran dan keputusasaan membawa Sri ke rumah Pak Jarwo. Perjalanannya menembus hutan sore itu terasa sunyi dan mencekam. Suara burung hantu terdengar dari kejauhan, dan langkah kakinya di tanah berdaun kering terasa seperti gemah di tengah hutan. Setelah berjalan cukup jauh, ia akhirnya tiba di sebuah gubuk reot yang tersembunyi di antara pepohonan besar. Asap tipis mengepul dari cerobongnya, dan bau kemenyan menyeruak dari celah pintu yang sedikit terbuka. Dengan hati-hati, Sri mengetuk pintu. "Siapa di sana?"
suara berat dan serak terdengar dari dalam. "Sri." "Pak, saya dari desa Jamblang. Saya ingin meminta bantuan," jawabnya dengan suara bergetar. Pintu terbuka, dan muncul seorang pria tua dengan mata tajam yang seolah mampu menembus hati orang. Wajahnya penuh keriput, dan di tangannya terdapat tongkat kayu berukir. Setelah mendengar permintaan Sri, ia tersenyum tipis, seperti sudah menduga kedatangannya. "Kamu ingin susuk, kan? Supaya semua mata tertuju padamu," katanya dengan nada yakin. Sri terkejut, tapi ia hanya mengangguk pelan. Pak Jarwo lalu menjelaskan bahwa susuk ini tidak hanya akan membuatnya lebih cantik, tetapi juga memberi aura yang membuat semua orang terpesona. Namun, ada syarat yang harus dipenuhi. Sri tidak boleh melanggar pantangan tertentu, seperti memakan sate atau mengunjungi tempat-tempat tertentu di malam hari. "Kalau kau melanggar, susu ini akan berubah menjadi kutukan," katanya sambil menatap tajam ke mata Sri. Meski merasa ragu, Sri mengiyakan. Keinginannya untuk mendapatkan perhatian Yusuf jauh lebih besar dari rasa takutnya. Proses pemasangan susuk pun dimulai. Pak Jarwo mengambil sebatang jarum emas kecil, mencelupkannya ke dalam cairan berwarna merah pekat, lalu menanamkannya di bawah kulit Sri. Rasa sakit menusuk membuat Sri hampir berteriak. Tapi Pak Jarwo segera membungkamnya dengan mantra yang diucapkannya cepat dan lirih. Setelah selesai, Sri merasa tubuhnya hangat dan anehnya lebih ringan. Pak Jarwo tersenyum tipis lagi. "Sekarang, kau akan menjadi gadis yang paling memikat di desa ini. Tapi ingat, jangan pernah melanggar pantangannya," ujarnya. Sejak hari itu, hidup Sri berubah drastis. Kecantikannya semakin memukau. Semua mata benar-benar tertuju padanya. Namun, di balik rasa puasnya, ada perasaan ganjil yang mulai menghantui hatinya, seolah ada sesuatu yang terus mengawasinya dari dalam bayang-bayang. Setelah malam itu, kehidupan Sri benar-benar berubah. Pesona yang terpancar darinya tak lagi biasa. Kecantikannya kini terasa seperti magnet, menarik perhatian setiap orang yang melihatnya. Tidak hanya para pria yang terpesona, bahkan para wanita di desa pun tidak bisa menyembunyikan kekaguman mereka. "Sri, kamu semakin cantik saja," puji Bu Nani saat melihatnya di warung. "Ah, biasa saja kok," jawab Sri dengan senyuman yang membuat wajah Bu Nani sedikit memerah, seolah ia pun ikut terkena pesona gadis itu. Setiap kali Sri berjalan melewati jalan desa, pandangan orang-orang selalu tertuju padanya. Para pemuda yang sebelumnya hanya mengaguminya dari jauh kini mulai memberanikan diri untuk mendekatinya. Mereka membawa hadiah kecil, mulai dari bunga liar hingga hasil panen terbaik mereka. Namun, Sri hanya menerima perhatian mereka dengan senyuman ringan. Di dalam hatinya, ia hanya menginginkan perhatian dari satu orang, Yusuf. Harapannya terwujud lebih cepat dari yang ia bayangkan. Suatu sore, Yusuf datang ke rumahnya, membawa sekeranjang mangga hasil panen. "Sri, ini ada sedikit oleh-oleh dari kebun, semoga kamu suka," katanya dengan wajah sedikit gugup. Sri tersenyum lembut, mengambil keranjang itu sambil menjawab, "Terima kasih, Yusuf. Aku suka sekali mangga." Mendengar itu, wajah Yusuf memerah. Ia tampak semakin sering datang ke rumah Sri sejak saat itu. Hal ini membuat hati Sri berbunga-bunga. Baginya, susuk yang ia tanam benar-benar telah memberikan hasil yang ia inginkan. Namun, bukan hanya cinta yang ia dapatkan, pujian dan penghormatan dari warga desa juga semakin deras mengalir. Setiap acara desa, Sri selalu menjadi pusat perhatian. Bahkan kepala desa memintanya menjadi duta untuk kegiatan desa yang diadakan di kecamatan. Tuhan benar-benar memberimu anugerah, Sri, kecantikan dan kebaikanmu membuat desa ini bangga, kata Pak Faisal, kepala desa, saat memberikan undangan itu. Namun, di balik segala kegemilangan ini, ada sesuatu yang perlahan mulai terasa ganjil. Di malam-malam sepinya, saat Sri menatap cermin di kamarnya, ia merasa ada sesuatu yang berbeda dengan dirinya. Wajahnya di cermin tampak begitu sempurna, tapi ada sesuatu di balik matanya. Sebuah tatapan yang terasa asing, seperti bukan miliknya. "Mungkin aku terlalu lelah," gumamnya mencoba menepis rasa aneh itu. Sayangnya, keanehan itu tidak berhenti di situ. Setiap kali ia duduk sendirian di rumah, ia merasa seperti ada bayangan yang bergerak di sudut matanya. Suara-suara kecil seperti bisikan terdengar samar,
namun cukup jelas untuk membuat bulu kuduknya berdiri. Suatu malam, saat ia hendak tidur, pintu kamarnya tiba-tiba berdiri terbuka sedikit, meski ia yakin telah menutupnya rapat. Angin dingin masuk ke dalam kamar, membawa aroma anir yang membuatnya mual. Namun, ketika ia bangkit untuk memeriksa, semuanya kembali normal. Tidak ada angin, tidak ada aroma. Apa ini hanya perasaanku saja? Pikirnya sambil mencoba menenangkan diri. Kehidupan Ningsi yang dulu terasa penuh kebahagiaan mulai berubah menjadi teka-teki. Meski ia mendapatkan apa yang ia inginkan, perhatian, cinta, dan pujian, ada sesuatu yang mengintai di balik semua itu, menunggu saat yang tepat untuk muncul. Meski dari luar kehidupan Ningsi tampak sempurna, di dalam hatinya ada kegelisahan yang perlahan tumbuh. Setiap malam, ia seringkali terbangun dengan perasaan tidak nyaman, seolah ada yang mengawasi dari kegelapan. Mimpi-mimpi buruk mulai menghantuinya. Dalam mimpinya, ia melihat sosok wanita dengan wajah pucat dan mata cekung yang terus memandangnya tanpa berkedip. Wanita itu berdiri di sudut kamarnya, lalu perlahan mendekat dengan tangan yang kurus dan dingin, mencoba menyentuh wajahnya. Ketika Ningsi terbangun, keringat dingin mengalir di pelipisnya, dan ia mendapati dirinya menggenggam selimut erat-erat. Apa ini hanya mimpi? Ningsi bergumam, berusaha meyakinkan dirinya sendiri. Namun, bayangan mimpi itu terasa begitu nyata, hingga ia sulit melupakan. Siang harinya, meski ia tetap tersenyum dan menjalani aktivitas seperti biasa, rasa gelisah itu tidak hilang. Ketika ia bercermin, ia merasa ada sesuatu yang salah dengan bayangannya. Wajah di cermin memang wajahnya, tapi ada sesuatu di matanya, tatapan yang dingin dan tidak bersahabat. Tatapan itu membuatnya menggigil. Kenapa aku merasa seperti ini? Apa ini karena susuk itu? Namun, ia takut mencari jawabannya. Hubungannya dengan Yusuf yang sebelumnya membuatnya begitu bahagia juga mulai terasa ganjil. Yusuf menjadi semakin lengket dan perhatian, bahkan kadang terasa obsesif. Ia sering muncul tanpa pemberitahuan, mengajaknya bicara meski Ayu ingin sendirian. Yusuf, aku butuh waktu untuk sendiri, ucapnya suatu hari, tapi aku hanya ingin memastikan kamu baik-baik saja, jawab Yusuf dengan nada memohon, seolah takut kehilangan Ayu. Hal itu yang membuatnya semakin bingung. Apakah ini yang benar-benar ia inginkan? Mengapa perhatian yang ia dambakan kini terasa menyesakan? Malam berikutnya, kegelisahan itu memuncak. Ayu duduk di kamar, mencoba membaca buku untuk mengalihkan pikirannya. Namun, suara-suara aneh mulai terdengar. Awalnya samar, seperti bisikan di balik tembok. Lama-kelamaan suara itu semakin jelas, hingga ia bisa mendengar kata-kata aneh dalam bahasa yang tidak ia mengerti. Dengan gemetar, ia menoleh ke arah jendela. Bayangan hitam yang sebelumnya hanya muncul di sudut matanya kini terlihat jelas. Sosok itu berdiri di luar jendela, memandangnya dengan mata merah menyala. Tubuhnya kurus, hampir seperti bayangan, tapi jelas terlihat nyata. Ayu ingin berteriak, tapi suaranya tercekat. Ia hanya bisa memejamkan mata, berharap sosok itu pergi. Ketika ia memberanikan diri untuk membuka mata kembali, jendela itu kosong, tapi hawa dingin yang menusuk tetap terasa. Keesokan harinya, Ayu mulai menutup diri dari orang-orang di desa. Ia lebih banyak mengurung diri di kamar, menghindari keramaian. Ketika Bu Nani datang untuk mengajaknya berbicara, Ayu hanya memberikan alasan singkat bahwa ia sedang tidak enak badan. "Kamu ini kenapa, Ayu? Jangan terlalu sering menyendiri, nanti kamu sakit," kata Bu Nani dengan nada prihatin. Ayu hanya mengangguk tanpa menjelaskan apapun. Rasa gelisah itu semakin sulit ia abaikan. Ia mulai merasa bahwa dirinya sedang dikendalikan oleh sesuatu yang tidak ia pahami. Senyum yang dulu tulus kini terasa dipaksakan. Kebaikan yang ia tunjukkan pada orang lain tidak lagi datang dari hatinya. Apa ini harga yang harus kubayar untuk susuk ini? Pikirnya, mulai merasakan penyesalan kecil yang perlahan menghantui hatinya. Malam-malam Ayu semakin tidak tenang. Setiap kali ia memejamkan mata, mimpi buruk yang sama terus datang. Dalam mimpi itu, ia berdiri di sebuah ruangan gelap dengan cermin besar di depannya. Namun, bayangan di cermin bukanlah dirinya. Wajah yang ia lihat di sana adalah wajah seorang wanita tua dengan kulit keriput dan mata yang kosong, menatapnya tajam. Wanita itu berbicara dengan suara parau. "Kamu sudah memilih jalan ini,
Tidak ada jalan kembali. Ayu terbangun dengan teriakan tertahan. Keringat dingin mengalir deras di tubuhnya dan napasnya memburu. Namun, ketika ia mencoba menenangkan diri, suara langkah kaki terdengar dari luar kamarnya. Itu bukan suara orang biasa, langkahnya berat dan menyeret, seolah-olah makhluk yang berjalan itu tidak sepenuhnya manusia. Gak mungkin, ini hanya mimpi, Ayu bergumam sambil merapatkan selimut. Namun, langkah itu semakin mendekat hingga berhenti tepat di depan pintu kamarnya. Pintu yang terkunci rapat mulai bergetar, seperti ada sesuatu yang mencoba masuk. Hawa dingin menyelimuti ruangan, membuat tubuh Ayu menggigil. "Jangan ganggu aku," teriaknya sambil memejamkan mata. Sesaat kemudian, semuanya sunyi. Tidak ada lagi suara langkah kaki atau getaran pintu. Tapi ketika ia membuka matanya, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di sudut ruangan, ada bayangan hitam dengan mata merah menyala yang menatapnya. Sosok itu perlahan bergerak mendekatinya. Ayu mencoba berteriak, tapi tidak ada suara yang keluar dari mulutnya. Tubuhnya terasa lumpuh. Sosok itu semakin mendekat hingga akhirnya menghilang tepat di depan wajahnya. Namun, saat itu juga, ia merasakan sensasi aneh, seperti ada sesuatu yang merayap di bawah kulitnya. Ketika ia melihat tangannya, ia melihat bayangan hitam tipis bergerak di bawah kulitnya, seperti ular yang merayap dengan cepat. Ayu hampir pingsan karena ketakutan, tapi tiba-tiba semua itu menghilang, seolah-olah tidak pernah terjadi. Pagi harinya, Ayu mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua itu hanya mimpi. Namun, tanda-tanda aneh mulai muncul di tubuhnya. Ada bekas luka kecil di belakang lehernya, seperti bekas goresan. Ia mencoba menyentuhnya, tapi rasa sakit yang menusuk langsung membuatnya meringis. Ia juga mulai mendengar bisikan-bisikan aneh di siang hari, sesuatu yang tidak pernah ia alami sebelumnya. Ketika ia berjalan di desa, suara itu terdengar samar, memanggil namanya. Ketakutan itu semakin nyata ketika ia mulai mendapati barang-barang di rumahnya berpindah tempat tanpa alasan yang jelas. Piring-piring di dapur jatuh sendiri, pintu lemari terbuka dengan sendirinya, dan cermin di kamarnya retak tanpa sebab. Ini bukan hanya mimpi, ada sesuatu yang salah, bisik Ayu pada dirinya sendiri. Ketakutan itu memuncak ketika suatu malam ia mendengar suara langkah kaki lagi, kali ini lebih berat dan lebih nyata. Ia memberanikan diri membuka pintu kamar hanya untuk melihat jejak kaki basah yang menuju ruang tengah. Saat ia mengikuti jejak itu, ia mendapati sebuah bayangan berdiri di depan cermin besar di ruang tamu. Sosok itu adalah dirinya, tapi wajahnya begitu mengerikan. Kulitnya terlihat membusuk, dan senyum lebar yang tidak wajar terpampang di wajahnya. Bayangan itu berkata, "Kamu adalah milikku sekarang." Ayu menjerit sejadi-jadinya. Ia berlari kembali ke kamar dan mengunci pintu rapat-rapat. Tubuhnya gemetar hebat, dan ia tahu bahwa apa yang ia alami bukan sekadar ilusi. Sosok yang ia tanam di tubuhnya telah membawa sesuatu yang jahat ke dalam hidupnya. Ia sadar, jika ia tidak melakukan sesuatu, mimpi buruk ini tidak akan pernah berakhir. Sejak malam itu, Ayu mulai menunjukkan perilaku yang semakin ganjil. Ia tidak lagi ceria seperti dulu. Kebiasaannya membantu tetangga dan menyapa warga dengan senyum manis berubah menjadi sikap dingin dan penuh kecemasan. Setiap pagi, Ayu hanya duduk di teras rumahnya, menatap lurus ke kejauhan. Matanya terlihat kosong, seperti seseorang yang kehilangan arah. Ketika seseorang mencoba mengajaknya bicara, ia hanya mengangguk tanpa minat atau bahkan terkadang menatap mereka dengan tatapan yang membuat bulu kuduk meremang. "Ada apa dengan Ayu? Kok dia jadi seperti itu?" bisik seorang tetangga. "Mungkin dia lagi sakit?" jawab yang lain. Namun, beberapa orang tua di desa mulai mencium sesuatu yang tidak wajar. Mereka mengingatkan satu sama lain tentang kisah-kisah lama, tentang susuk dan konsekuensi mengerikannya. Tapi mereka tidak berani mengatakannya langsung kepada Ayu. Di dalam rumahnya, Ayu mulai menghindari cermin. Setiap kali ia bercermin, bayangan aneh yang ia lihat dalam mimpinya kembali muncul. Terkadang, bayangan itu hanya mengawasinya dari balik kaca. Di lain waktu, bayangan itu tersenyum menyeringai, menunjukkan gigi-gigi hitam yang tajam. "Jangan ganggu aku," teriak Ayu suatu malam, menghancurkan cermin di kamarnya dengan vas bunga. Pecahan kaca berhamburan, tapi itu tidak membuatnya merasa lega. Perubahan sikap ini juga terlihat di pasar. Biasanya,
Ayu adalah sosok yang ramah dan mudah bergaul. Namun, kini ia sering melamun bahkan di tempat ramai. Suatu kali, ia menjatuhkan belanjaannya tanpa menyadari hal itu hingga seorang penjual memanggilnya berulang kali. "Neng, keranjangnya jatuh," seru penjual. Ayu hanya menoleh dengan tatapan kosong, kemudian berjalan pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tingkah lakunya ini membuat warga desa semakin khawatir. Yang paling menyeramkan adalah saat malam tiba. Tetangga dekat Ayu sering mendengar suara-suara aneh dari rumahnya. Ada suara langkah kaki yang mondar-mandir di tengah malam, suara pintu yang terbuka dan tertutup sendiri, serta kadang suara tangisan pelan. "Kamu dengar gak suara dari rumah Ayu?" tanya seorang warga kepada istrinya suatu malam. "Iya, Pak, kok jadi merinding ya? Kayak ada yang gak beres," jawab istrinya sambil mengintip ke arah rumah Ayu. Puncaknya, salah satu tetangga melihat Ayu berdiri di tengah halaman rumahnya pada pukul 2 dini hari. Ayu berdiri kaku dengan kepala menengadah ke langit. Bibirnya bergerak seolah-olah ia sedang berbicara dengan seseorang, tapi tidak ada siapapun di sana. Esok harinya, tetangga itu mendatangi Ayu untuk menanyakan apa yang terjadi. Namun, yang dijumpainya hanya pintu rumah yang terkunci rapat. Tidak mungkin terus begini, pikir tetangga-tetangga yang mulai resah. Mereka mengusulkan untuk mengundang seorang sesepuh desa guna memeriksa keadaan Ayu. Namun, Ayu selalu menolak setiap kali seseorang mengetuk pintunya. Ia bahkan mengusir warga yang mencoba masuk. "Kalian gak perlu ikut campur. Pergi dari sini," bentaknya dari balik pintu suatu sore. Perilaku Ayu yang semakin aneh ini mulai menjauhkan dirinya dari orang-orang terdekatnya. Bahkan teman-teman lamanya berhenti datang karena takut dengan sikapnya yang tidak bisa diprediksi. Namun, di dalam hati kecilnya, Ayu tahu bahwa ada sesuatu yang salah. Ia merasa ada sesuatu yang mengendalikan dirinya, membuatnya menjadi orang lain. Ia sering mendengar bisikan-bisikan dalam kepalanya yang menyuruhnya melakukan hal-hal aneh. "Kamu milikku sekarang." Bisikan itu terus terngiang. Setiap malam, Ayu merasa seperti kehilangan kendali atas tubuhnya. Kadang-kadang, ia mendapati dirinya duduk di lantai dengan mata mengarah ke sudut ruangan yang gelap tanpa ingat bagaimana ia sampai di sana. "Kenapa ini terjadi padaku?" gumamnya dengan air mata mengalir. Ayu tahu bahwa ia tidak bisa terus seperti ini. Ia merasa bahwa ia harus mencari cara untuk menghentikan teror ini, meskipun ia belum tahu bagaimana caranya. Ketika hari mulai gelap, suasana di sekitar rumah Ayu terasa berbeda. Beberapa warga yang lewat di depan rumahnya sering merasa merinding tanpa alasan jelas. Lampu di rumah Ayu yang biasanya bersinar redup kini sering berkedip-kedip, seperti menandakan ada sesuatu yang tak beres di dalamnya. "Aku dengar suara ketukan dari dalam rumahnya, padahal tadi aku lewat malam-malam, gak ada siapa-siapa," cerita seorang warga pada pagi hari di warung. "Aku juga dengar, seperti ada yang berjalan mondar-mandir di teras rumahnya. Tapi waktu aku perhatikan, gak ada orang," tambah yang lain. Suara-suara aneh itu bukan satu-satunya kejadian misterius. Di dalam rumah, Ayu mulai menyadari bahwa barang-barang miliknya sering berpindah tempat tanpa ia sentuh. Cermin di kamarnya, yang sebelumnya ia pecahkan, suatu malam kembali utuh, tergantung di dinding seperti semula. Namun, bayangan yang ia lihat di cermin itu bukanlah dirinya. "Aku ini siapa sebenarnya?" bisiknya dengan suara bergetar saat melihat pantulan wajah yang tersenyum menyeramkan. Gangguan itu tidak berhenti di sana. Hewan-hewan peliharaan warga desa yang sering berkeliaran di sekitar rumah Ayu mulai mati secara misterius. Seekor kucing milik tetangga ditemukan tergeletak kaku di depan pintu rumah Ayu. Tubuhnya tidak terluka, tetapi matanya membelalak seperti melihat sesuatu yang sangat menakutkan. "Aku yakin ini bukan kejadian biasa. Rumah Ayu sudah tidak seperti dulu lagi," ujar Pak Karta, salah satu tetua desa. Ayu sendiri tidak bisa tidur nyenyak. Hampir setiap malam, ia terbangun karena mendengar suara langkah kaki yang berat di lorong rumahnya. Terkadang, ia mendengar suara tawa pelan yang menggema, seperti berasal dari sudut-sudut ruangan yang gelap. Suatu malam, Ayu mendengar suara ketukan keras di pintu kamarnya. Dengan tubuh gemetar, ia memberanikan diri untuk membuka pintu itu. Namun, tidak ada siapa-siapa di sana. Hanya dinginnya angin malam yang menyelinap masuk. Ketika ia kembali ke tempat tidur, ia merasa sesuatu menarik selimutnya perlahan. Ia menjerit,
tetapi suaranya tenggelam dalam keheningan yang mencekam. Ia hanya bisa menangis ketakutan. Tubuhnya gemetar di sudut kamar. Kejadian-kejadian itu membuat warga desa semakin yakin bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan Ayu. Beberapa dari mereka mencoba membujuk Ayu untuk meminta bantuan orang pintar atau sesepuh desa. Namun, setiap kali mereka mendekat, Ayu selalu menolak dengan tegas. "Aku tidak butuh bantuan siapapun. Pergi!" Teriaknya dengan suara yang terdengar berbeda, lebih dalam dan berat. Malam berikutnya, kejadian aneh semakin memuncak. Seorang tetangga yang penasaran mengintip dari jendela rumah Ayu dan melihat sesuatu yang mengerikan. Ayu berdiri di tengah ruangan dengan tangan terangkat ke atas. Tubuhnya bergetar, dan matanya menatap kosong ke langit-langit. Di sekelilingnya, bayangan hitam bergerak-gerak seolah menari dalam kegelapan. Tetangga itu berlari pulang dengan wajah pucat, tidak mampu berkata-kata. Esok paginya, ia memperingatkan yang lain untuk tidak lagi mendekati rumah Ayu. "Dia bukan Ayu yang kita kenal lagi," ucapnya dengan nada serius. Namun, di tengah ketakutannya, Ayu merasa ada sesuatu yang mendesaknya untuk mencari jawaban. Ia tahu bahwa semua ini ada hubungannya dengan susup yang ia tanamkan. Ia mulai menyadari bahwa keputusannya dulu telah membawanya ke dalam mimpi buruk yang tidak berujung. Ayu mulai kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Ketakutan yang menguasainya tidak lagi hanya berasal dari kejadian-kejadian aneh di rumahnya, tetapi juga dari dalam dirinya sendiri. Ia merasa ada sesuatu yang selalu mengawasi, bahkan saat ia sendirian. Suara-suara aneh yang menggema di telinganya semakin sering muncul, seperti bisikan yang melarangnya untuk mencari bantuan. "Aku milikmu, jangan pernah mencoba lepas dariku." Kalimat itu terus terngiang dalam pikirannya. Ia sering terbangun di malam hari dengan tubuh berkeringat dingin, napas tersengal-sengal. Mimpi buruk yang ia alami semakin nyata, seolah-olah ia tidak lagi bisa membedakan antara mimpi dan kenyataan. Pada suatu malam, ia bermimpi berada di sebuah ruangan gelap. Di depannya, sesosok makhluk tinggi besar dengan wajah yang sulit dikenali berdiri diam, mengawasinya. Makhluk itu mengulurkan tangan ke arahnya sambil berkata dengan suara yang dalam. "Kau tahu ini tidak akan berakhir. Ayu, kau telah memilih jalanmu." Ayu terbangun dengan tubuh menggigil. "Apa maksud semua ini? Apa yang sebenarnya terjadi padaku?" bisiknya, sambil memeluk lutut di pojok kamarnya. Ketakutannya tidak hanya terjadi di malam hari. Di siang bolong, ia merasa seperti diikuti oleh sesuatu yang tak terlihat. Ketika berjalan di halaman rumah, bayangannya sendiri tampak bergerak dengan cara yang aneh, seolah memiliki kehidupan sendiri. Bulu kuduknya meremang, dan ia tidak bisa menahan diri untuk terus melihat ke belakang. Namun, tidak ada apa-apa di sana. Warga desa mulai benar-benar menjauhinya. Anak-anak yang sebelumnya sering bermain di halaman rumah Ayu, kini tidak berani mendekat. Bahkan, orang-orang yang sekadar lewat di depan rumahnya berjalan lebih cepat, menundukkan kepala, seolah takut jika terlalu lama memandang rumah itu.